Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabar nih semuanya? Tentunya nggak bosan-bosannya untuk terus aja nonton channel Ayuningsi Official, karena channel ini akan membantu teman-teman yang sedang mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian PPAT dan juga ujian kode etik notaris. Dan kali ini kita akan mengulas tentang pembekalan terkait Undang-Undang Jabatan Notaris, dan kali ini kita akan membahas terkait apa yang menjadi kewenangan, kewajiban, dan larangan notaris yang juga sering sekali keluar dalam soal-soal ujian kode etik tentunya. Jangan lupa juga di like, comment, share, and subscribe, dan kalian juga bisa membuat komentar untuk video apa yang kalian butuhkan, dan insya Allah saya juga akan mempersiapkan materinya. Baik teman-teman, tentunya sudah siap untuk terus menyimak video ini terkait kewenangan, kewajiban, dan juga larangan bagi notaris dalam menjalankan jabatannya. Kita mulai dari dasar hukumnya terlebih dahulu, di mana dasar hukumnya merupakan untuk seseorang notaris menjalankan jabatannya itu tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 117 pasal 83 ayat 3. Undang-undang ini juga sudah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, di mana organisasi notaris menetapkan dan menegakkan kode etik, ditindaklanjuti oleh perkumpulan dengan Kongres Luar Biasa di Bandung yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2005 dengan menetapkan pasal 13 sebagai anggaran dasar dari Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia. Apa yang menjadi kewenangan dari seorang notaris dalam menjalankan jabatannya? Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh perundang-undangan dan garis miring atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Selain itu, notaris juga berwenang menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grause, salinan, dan juga kutipan akta, yang semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini terdapat dalam pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris atau Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Selain kewenangan yang sudah disebutkan tadi, menurut pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris juga berwenang pula untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar juga dalam buku khusus, membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, kewenangan untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, dan membuat akta risalah lelang. Hal ini dan menurut ketentuan pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris juga mempunyai kewenangan lainnya yang diatur dalam perundang-undangan yang lainnya juga. Selain kewenangan, notaris juga memiliki beberapa kewajiban dalam menjalankan jabatannya. Notaris wajib bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya diatur dalam pasal 16 ayat 1 huruf A Undang-Undang Jabatan Notaris. Kewajiban berikutnya adalah membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris.
Kewajiban penyimpanan ini dimaksudkan untuk menjaga keautentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya. Sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grose salinan ataupun kutipan aktanya, dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya. Hal ini juga bisa dilihat dalam ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf B Undang-Undang Jabatan Notaris. Selain itu, kewajiban untuk menyimpan minuta akta tidak berlaku dalam hal seorang notaris mengeluarkan akta in originali. Yang dimaksud dengan akta in originali adalah akta yang dibuat oleh notaris dengan menyerahkan aslinya kepada pihak yang bersangkutan. Hal ini juga diatur dalam pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Jabatan Notaris. Kewajiban berikutnya adalah melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadat pada minuta akta yang diatur dalam pasal 16 ayat 1 huruf C Undang-Undang Jabatan Notaris. Surat kuasa otentik atau surat lainnya yang menjadi dasar kewenangan pembuatan akta yang dikeluarkan dalam bentuk originali atau surat kuasa di bawah tangan wajib dilekatkan pada minuta akta yang diatur dalam pasal 47 ayat 1 UUJN atau Undang-Undang Jabatan Notaris. Kewajiban berikutnya adalah mengeluarkan grose akta, salinan akta atau kutipan akta berdasarkan minuta akta yang diatur dalam pasal 16 ayat 1 huruf D Undang-Undang Jabatan Notaris. Grose akta, salinan akta, kutipan akta notaris atau pengesahan surat di bawah tangan yang dilekatkan pada akta yang disimpan dalam protokol notaris hanya dapat dikeluarkan oleh notaris yang membuatnya, notaris pengganti atau pemegang protokol notaris yang sah yang diatur dalam pasal 57 Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan dan memberitahukan isi akta, grose akta, salinan akta, atau kutipan akta hanya kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta tersebut, seperti ahli waris atau orang yang memperoleh hak kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan, dan jika melanggar ketentuan tersebut, notaris dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat yang diatur dalam ketentuan pasal 54 Undang-Undang Jabatan Notaris. Grose akta adalah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang terdapat dalam ketentuan pasal 1 angka 11 Undang-Undang Jabatan Notaris. Adapun beberapa ketentuan tentang grose akta. Yang pertama, notaris yang mengeluarkan grose akta membuat catatan pada minuta akta mengenai penerima grose akta dan tanggal pengeluaran dan catatan tersebut ditandatangani oleh notaris. Hal ini diatur dalam pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris. Yang kedua, grose akta pengakuan utang yang dibuat di hadapan notaris adalah salinan akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang terdapat dalam ketentuan pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Jabatan Notaris. Dan pada bagian kepala akta yang memuat frasa demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dan pada bagian akhir atau penutup akta memuat frasa diberikan sebagai grose pertama dengan menyebutkan nama orang yang memintanya dan untuk siapa grose itu dikeluarkan serta tanggal pengeluarannya juga harus dicantumkan. Sedangkan grose akta kedua dan seterusnya hanya dapat diberikan berdasarkan penetapan pengadilan kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta tersebut, seperti ahli waris atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hal ini diatur dalam pasal 55 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Jabatan Notaris. Salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta. Pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. Hal ini diatur dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang Jabatan Notaris. Sedangkan kutipan akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari akta, dan pada bagian bawah kutipan akta tercantum frasa diberikan sebagai kutipan. Hal ini diatur dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Jabatan Notaris. Kewajiban berikutnya adalah memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, kecuali ada alasan untuk seorang notaris menolak akta tersebut. Yang dimaksud dengan alasan untuk menolak membuat akta adalah sesuai dengan alasan yang mengakibatkan seseorang notaris tidak berpihak. Yang pertama, adanya hubungan darah atau semenda dengan notaris sendiri atau dengan suami atau istrinya. Salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan atau hal lain yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang. Nah, berkaitan dengan hal ini, seorang notaris bisa menolak untuk membuat aktanya. Hal ini diatur dalam pasal 16 ayat 1 huruf E Undang-Undang Jabatan Notaris. Kewajiban berikutnya adalah merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut. Ketentuan ini juga diatur dalam pasal 16 ayat 1 huruf F Undang-Undang Jabatan Notaris dan di penjelasan pasal tersebut. Kewajiban berikutnya adalah menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 akta. Dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam 1 buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari 1 buku dan mencatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku. Penjilidan ini dimaksudkan karena akta dan surat merupakan dokumen resmi bersifat otentik, memerlukan pengamanan baik terhadap akta itu sendiri maupun terhadap isi akta untuk mencegah penyalahgunaan secara tidak bertanggung jawab oleh pihak-pihak tertentu. Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf G Undang-Undang Jabatan Notaris. Kewajiban berikutnya adalah membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga yang terdapat dalam ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf A Undang-Undang Jabatan Notaris. Kewajiban berikutnya membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan. Kewajiban ini penting untuk memberi jaminan perlindungan terhadap kepentingan ahli waris yang setiap saat dapat dilakukan penelusuran atau pelacakan akan kebenaran dari suatu akta wasiat yang telah dibuat di hadapan notaris. Ketentuan ini diatur dalam pasal 16 ayat 1 huruf I Undang-Undang Jabatan Notaris. Kewajiban berikutnya mengirimkan daftar akta atau daftar nihil yang berkaitan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 hari pada hari Minggu pertama setiap bulan berikutnya. Hal ini diatur dalam pasal 16 ayat 1 huruf J Undang-Undang Jabatan Notaris. Kewajiban yang lain adalah mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan, di mana pencatatan dalam repertorium dilakukan pada hari pengiriman. Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf K Undang-Undang Jabatan Notaris. Kewajiban lainnya adalah mempunyai cap atau stempel
yang memuat lambang negara Republik Indonesia pada ruang yang melingkarinya. Dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan. Hal ini juga diatur dalam ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf I Undang-Undang Jabatan Notaris. Adapun bentuk dan ukuran cap atau stempel sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor M.02.HT.03.10 tahun 2007 tentang bentuk dan ukuran cap stempel notaris. Nah, sekarang kita bisa lihat ya teman-teman bentuk dari stempel tersebut, di mana bentuk lingkarannya itu lingkaran luar berdiameter 3,5 cm dan lingkaran dalam berdiameter 2,5 cm. Jarak antara lingkaran luar dengan lingkaran dalam itu adalah 0,5 cm, di mana tulisan dalam stempel ruang di antara lingkaran luar dan juga lingkaran dalam ditulis nama lengkap atau nama lengkap dan gelar, jabatan dan tempat kedudukan notaris yang bersangkutan. Sedangkan ruang pada lingkaran dalam memuat lambang atau logo negara Republik Indonesia, lambang burung Garuda. Sedangkan untuk teraan cap atau stempel jabatan notaris itu dapat diterakan pada yang pertama akta originali, glose akta, salinan akta, kutipan akta yang dikeluarkan oleh notaris. Yang kedua diterakan pada salinan surat yang dilekatkan pada minuta akta. Yang ketiga diterakan pada surat di bawah tangan yang disahkan atau dilegalisasi, surat di bawah tangan yang didaftar dan pencocokan fotokopi oleh notaris, serta paraf dan tanda tangan notaris. Hal ini diatur dalam pasal 56 Undang-Undang Jabatan Notaris. Mengenai lambang negara diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan yang mengatur lambang negara berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, berperisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh burung Garuda. Dan lambang negara digunakan sebagai cap atau kop surat jabatan. Kewenangan notaris untuk menggunakan lambang negara sebagai cap atau kop surat jabatan adalah sebagaimana diatur dalam pasal 54 ayat 1 huruf J Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 dan dalam pasal 69 huruf C Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 tersebut diatur tentang sanksi apabila lambang negara digunakan dengan sengaja untuk keperluan lain selain yang diatur dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2009, maka akan dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak sebesar 100 juta rupiah. Kewajiban berikutnya adalah membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 orang saksi atau 4 orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh para penghadap, saksi, dan notaris. Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf M Undang-Undang Jabatan Notaris. Menerima magang calon notaris. Hal ini diatur dalam pasal 16 ayat 1 huruf N Undang-Undang Jabatan Notaris. Calon notaris yang sedang melakukan magang juga wajib bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum serta merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta yang diatur dalam pasal 16A Undang-Undang Jabatan Notaris.
Untuk seorang notaris yang menerima magang calon notaris juga punya aturannya. Seorang notaris baru bisa menerima magang calon notaris jika notaris yang bersangkutan sudah menjalankan jabatannya selama 5 tahun dan minimal sudah membuat 100 aktanya. Untuk ketentuan siapa saja notaris yang sudah bisa menerima magang calon notaris bisa dilihat atau dikoordinasikan dengan Pemda setempat. Adapun sanksi bagi seorang notaris yang melanggar kewajiban-kewajiban yang sudah disebutkan tadi adalah notaris yang melanggar kewajiban yang disebutkan dalam huruf A sampai dengan huruf I tersebut di atas dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat yang diatur dalam pasal 16 ayat 11 Undang-Undang Jabatan Notaris. Dan notaris yang melanggar kewajiban yang disebutkan dalam huruf J seperti yang tersebut di atas selain dapat dikenakan sanksi berupa sanksi peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat, notaris juga dapat menjadi alasan nih bagi pihak-pihak lain yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya ganti rugi dan juga bunga kepada notaris yang bersangkutan. Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 16 ayat 12 Undang-Undang Jabatan Notaris. Dan notaris yang melanggar ketentuan kewajiban yang disebutkan dalam huruf N dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis yang pengaturannya diatur dalam ketentuan pasal 16 ayat 13 Undang-Undang Jabatan Notaris. Penyampaian laporan pembuatan akta kepada Majelis Pengawas Daerah. Notaris secara mandiri atau melalui kuasanya menyampaikan secara tertulis salinan yang telah disahkannya dari daftar akta dan daftar lainnya yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lambat pada setiap tanggal 15 hari pada bulan berikutnya kepada Majelis Pengawas Daerah. Begitu juga apabila dalam waktu 1 bulan notaris tidak membuat akta, notaris tetap harus disampaikan secara tertulis kepada pengurus daerah. Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 61 Undang-Undang Jabatan Notaris. Berikutnya adalah larangan. Larangan bagi notaris diatur dalam pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris. Larangannya adalah yang pertama menjalankan jabatan di luar wilayah jabatan notaris. Yang kedua, meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 hari kerja berturut-turut tanpa ada alasan yang sah. Merangkap jabatan sebagai pegawai negeri, merangkap jabatan sebagai pejabat negara, merangkap jabatan sebagai advokat, merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha milik swasta. Larangan yang lain juga merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah atau pejabat lelang kelas 2 di luar tempat kedudukan notaris. Berikutnya, notaris juga dilarang menjadi notaris pengganti, melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat dari jabatan notaris tersebut. Dan notaris yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Jabatan Notaris. Baik teman-teman, itu saja video kita pada kesempatan kali ini. Dan teman-teman, kalau bisa terkait kewenangan, kewajiban, larangan yang diatur dalam pasal 15, 16, dan 17 Undang-Undang Jabatan Notaris, teman-teman harus bisa menghafalkannya. Karena ini juga merupakan dasar bagi seorang notaris yang akan menjalankan jabatannya, sudah pasti harus tahu apa yang menjadi kewenangannya, apa yang menjadi kewajiban, dan apa yang menjadi larangannya. Karena jika melanggar hal-hal tersebut,
seorang notaris juga dapat dikenakan sanksi. Dan soal-soal terkait kewajiban, kewenangan, dan larangan ini juga paling sering keluar dalam ujian kode etik notaris. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk terus mensubscribe, like, dan komen video ini bisa bermanfaat dan mengedukasi teman-teman semuanya. Sampai jumpa.